Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang alarm dari nilai tukar mata uang rupiah ke dolar ya. Jadi yang mana di tahun 2025 menurut kami menjadi salah satu pemain kunci nantinya di saham-saham yang kita pegang. Kenapa? Karena trennya naik terus. Ini sekali lagi versi saham hijau. Tentu saja disclaimer on, kalau nanti kami sebut saham-saham bukan berarti untuk membeli. Ini kenyataannya pada 1 tahun berjalan, dolar ini sudah bermain di angka 16.500-an untuk saat sekarang. Dan tidak ada tanda-tanda bearish, itu nggak ada ya, tanda-tandanya itu justru naik terus. Apalagi kita sudah tahu pemerintahan Donald Trump itu sangat kuat memegang dolar. Ini kan waktu ketika Donald Trump mau terpilih ya, kemudian naik sampai sekarang. Dan kalau kita melihat riwayat ya, di pemerintahan Donald Trump pada periode sebelumnya itu dolar bisa sangat kuat sekali. Jadi patut kita antisipasi sebagai pemain di pasar modal. Nah, forecastingnya ini forecast ya, untuk waktu terdekat itu masih di kisaran angka 16.500-an. Jadi tentu saja menjadi hal yang perlu kita antisipasi. Nah, kenapa saya mengatakan ini penting kita perhatikan? Karena perbedaan kurs itu akan muncul di laporan keuangan. Maka kita perlu perhatikan kurs rupiah dolar itu di akhir setiap kuartal. Maksudnya bagaimana? Ini contoh ya. 30 September 2024 dolar itu di angka 15.200. 31 Desember 2024 dolar itu sudah naik cukup lumayan di angka 16.200. Sedangkan sekarang Maret ya, kalau saya buat video ini di tanggal 27, tapi estimasi pada tanggal 31 Maret itu di angka 16.400-an. Ya, karena saat dibuatnya video ini di angka 16.600. Ya, saya ambil moderat aja lah di 16.400. Ya, artinya akan mengalami perubahan. Kalau Anda bertanya, efeknya apa di laporan keuangan? Mari kita lihat. Saya tidak perlu membedah laporan keuangan ya, nanti sangat lama. Ini saya langsung kepada laporan salah satu emiten yang memiliki komposisi ekspor sangat banyak. Ya, komposisi ekspornya sangat banyak. Anda bisa perhatikan tahun 2024 ya. Sebetulnya revenue-nya dia kan ya tidak begitu naik turun lah. Kuartal 1 42 miliar, kuartal 2 42 miliar, kuartal 3 21 miliar. Pertanyaannya adalah kok bisa turunnya cukup dalam? Salah satunya sekali lagi ini Anda lihat kurs dolarnya turun ya, sehingga berdampak pada laporan keuangan. Sekarang ini kuartal 4 dia baru mengeluarkan laporan keuangan. Anda bisa lihat bagaimana sekarang dolar kan di angka 16.200 ini ya, 31 Desember 16.200. Apa yang terjadi? Naiknya signifikan. Nah, ini bisa dikatakan nggak banyak orang memperhatikan kurs dolar ya. Bahkan ada yang sering mengatakan seperti ini, analis dadakan melihatnya hanya faktor dolar. Ya, ini salah satu faktor saja. Bukan faktor terpenting tidak, tapi salah satu faktor yang sangat kita perhatikan. Ya, ini 56 miliar. Jadi sangat berdampak. Apa yang kemudian kita perhatikan, ini selisih kurs itu sangat penting. Contoh ya, kalau perusahaan itu ekspor, dari dulu ekspor sampai sekarang ekspor, maka jualannya sama, nilainya 10 dolar. Tapi di laporan keuangan yang disajikan di aplikasi sekuritas kita dengan rupiah, maka kalau penjualannya 10 dolar, di laporan keuangan itu jadi 152.000 pada bulan kuartal 3 2024. Kuartal 4 2024 jadi 162.000.
penjualannya sama, tapi mata uangnya yang naik. Ya, rupiah turun, dolarnya naik. Maka ada selisih 10.000. 10.000 ya lumayan dari sebelumnya. Berarti istilah katanya tanpa usaha banyak itu sudah naik di kisaran angka 8%-an. Apalagi penjualannya naik, kan seperti itu kita berpikirnya. Nah, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah dolar akan turun? Itu kan pertanyaan yang harus kita selipkan kalau ngelihat kenyataan seperti ini. Saya ngelihat dari segi apa yang disajikan di trading ekonomik ini. Nilai tukar stabil naik maksudnya ya. Stabil naik seperti ini. Belum ada tanda-tanda penurunan. Bahkan Indonesia sudah melakukan kebijakan yang namanya DHE. Ya, DHE di mana disimpan dulu dalam beberapa bulan, baru kemudian nanti bisa dicairkan. Pokoknya usaha untuk menjaga nilai rupiah. Kalau kebijakan itu tidak diberlakukan, ini dolar sudah sampai 17.000 kayaknya. Ya, sekarang aja udah 16.600. Nah, ini dari longforecast.com. Saya ngeliat kan nyari forecastingnya dolar itu berapa sih, karena kita harus menghitung. Kalau dari website ini longforecast.com, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, itu estimasinya di angka 17.000. Ya. Ini kan average, kita katakan average 17.000. Kalau 17.600, berat, sangat berat. Banyak perusahaan-perusahaan juga akan cukup terdampak karena hutangnya banyak yang menggunakan dolar dan lain sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Bahkan kalau Anda membeli saham properti yang labanya bagus, tapi kalau dolarnya naik, itu harganya sulit untuk naik tinggi, itu sulit. Paling naik ya beberapa lah. Ya, jadi seperti itu, ini dolarnya. Nah, kalau misalkan kita tahu ya, forecastnya 17.000 nih. Udahlah, estimasi akhir tahun 17.000. Berarti kan akan sangat signifikan. Ya. Nah, apa saran kami dari saham hijau itu? Saya sarankan minimal Anda punya satu saham dengan komposisi ekspor yang dominan. Jangan yang impor. Nanti kalau impor kebalik nih, komposisi ekspornya dominan. Ini deretan saham yang memiliki komposisi ekspor ya. Ini saya sebutkan, ada ITMG, Harum, AADI. Ini pertambangan ya, Anda tahu, dan lain-lain. Ada juga TKIM, INKP, Kertas, Wood, Medco. Sangat banyak. Saya tidak menyarankan saham ini, tidak, tapi sangat banyak saham yang memiliki komposisi ekspor yang lumayan. Nah, kalau apalagi ada perusahaan yang memiliki anak usaha di Australia, anak usaha di Amerika, itu lebih lagi. Jadi seperti itu. Ini hanya saran dari kami untuk sebelum Lebaran, karena akan berdampak cukup besar di tahun 2025 ini. Peta investasi akan sangat banyak berubah kalau dolar terus naik dengan gila-gilaan. Jadi kalau Anda bertanya, loh dolar sekarang udah naik, kok nggak ngefek ke perusahaan-perusahaan? Ya, keluarnya kan nanti di laporan keuangan kuartal 1. Ya, ini di laporan keuangan kuartal 4 2024 aja udah kelihatan kan. Sampai ketemu lagi, terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan atau sanggahan, cantumkan aja di kolom komentar, siapa tahu kami bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.